Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Alhamdulillah, dalam edisi hari Selasa ini, Selasa malam, di Masjid Arisalah Al-Karsari, yang hari Selasa ini harusnya jadwal membahas kisah ya, namun qadarullah kita kemarin sempat tunda dalam pembahasan kitab Tauhid. Maka sekarang kita bahas kitab Tauhid. Bahasanya materi Tauhid ini untuk maghrib ini adalah hal yang paling dibenci oleh kufar dan musyrikin, yaitu adalah Tauhid. Karena itu kita kenal Heraklius, penguasa Romawi, pernah bertanya kepada Abu Sufyan sewaktu dirinya masih musyrik. Heraklius berkata, "Apa yang dia Muhammad perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menjawab, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an." Dia menyerukan beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watraku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ada 3 perkara ya, yang dibenci oleh kaum musyrikin dari ajaran Nabi ya. Ini yang jadi pokok, diantaranya tauhid ya. Karena itu agama Islam itu kan yuzhirahu ala dini kullih ya, didakwakan untuk dimenangkan atas agama-agama yang lain. Artinya setelah Nabi diutus, maka inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diridhoi. Karena itu yang paling dibenci oleh kaum musyrikin dari ajaran Nabi adalah pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan syirik. Yang ketiga, larangan mengekor ajaran nenek moyang. Itu yang dibenci oleh musyrik dan juga para kufar ya. Umat Islam kalau
mereka semakin paham urusan dinul Islam, maksudnya urusan dinnya, maka mendalami tauhid dan akidah yang benar, bersemangat mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Nabi, maka benci tradisional kufar dan musyrikin yang semakin menjadi-jadi. Karena itukah tentu menjadi seharusnya kita benci, betullah, karena bagaimana adanya cinta dan benci ya, bukan benci benar-benar cinta ya, itu mah pemuda tuh, nama nafsu ya namanya. Tapi ini benci dalam ruang lingkup ibadah ya. Jadi ada cinta, ada benci ya dalam ruang lingkup ibadah. Orang ketika sholat itu dengan penuh rasa cinta. Kemudian orang tidak suka pada sesuatu yang maksiat itu karena rasa benci. Berarti ada rasa cinta dan benci ya di dalam amalan seseorang itu. Maka itu tidak akan sempurna kalau ibadah tanpa cinta ya. Karena itulah bagaimana luapan kebencian itu kadang tidak langsung ditunjukkan oleh mereka secara terang-terangan ya, orang kafir dan musyrik itu, tetapi melalui lisan dan reaksi anak-anak muslimin sendiri yang bobrok atau kurang ya dalam masalah akidah dan akhlak ya. Kita pada masa ini dengan banyak budaya ya, juga dengan banyak pakaian yang merusak akhlak ya. Apa itu pakaian yang ketat gitu ya, apa itu pakaian yang itunya gitu ya, yang minim gitu ya, dan sebagainya. Kemudian kita di sini juga ada yang simbol-simbol gitu ya, simbol orang-orang kufar itu dipakai ya. Simbol agama lain ya, simbol agama ini dan itu ya. Maka ingat, umat Islam bukan umat sumbu pendek yang gampang terpancing dan terprovokasi oleh pemerintahan ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ada sesuatu yang kurang mengenakan, ada sebuah kasus, ada sebuah perkara ya, pasti mungkin karena disebabkan kebencian mereka terhadap kita ya yang bertauhid misalnya. Maka kita jangan terpancing ya. Ya seperti kasus kemarin ya tentang musik di masjid Pejagalan ya. Jangan mudah terpancing kita untuk ngomen-ngomen yang tidak baik gitu ya. Tinggalkan kalau misalnya dalam hal hukum itu ya kan bisa ditindak gitu ya, ditangkap gitu aja, simpel gitu ya. Apalagi dalam kasus seperti ini di kala pandemi gitu ya, ada yang rame-rame kumpul
Ya udah itu dilihat sama polsek gitu ya. Jadi ini kita sebagai umat Islam jangan terpancing ya. Nah ini kalau bisa dibilang sikap ya, ini sikapnya gitu ya. Kita tenang gitu ya, santai gitu ya, sambil menjelaskan mana akidah yang benar sesuai Islam gitu, sesuai yang disyariatkan gitu. Kalau dalilnya sudah jelas ya, waman azlamu mimman mana masajidallah ayuzkara fiha ismuhu wa fi kharabiha dan seterusnya al-ayah. Barang siapa atau siapa yang lebih zalim, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah untuk beribadah dalam masjid ya, dan berzikir di dalamnya. Kemudian juga jelas ayat-ayat yang lain juga, wala tattakhidu ayatillahi huzwan. Janganlah engkau menjadikan ayat-ayat Allah, bisa juga ayat yang qauliyah ya, firman Allah, ucapan Allah, Al-Quran, sunnah Nabi ya, sabda Nabi, jangan dijadikan candaan. Bisa juga kauniyah ya, ciptaan Allah gitu ya. Kemudian apa lagi? Apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram, termasuk juga masjid-masjid kaum muslimin itu dimuliakan oleh Allah. Karena itulah tidak boleh dicela gitu. Nah, itu wallahu alam itu ya, saya nggak tahu itu bisa jadi gitu ya, ada yang terselubung gitu ya, mangga ya mah nu ahlina gitu ya. Ada misalnya dari niat dia yang ingin viral gitu ya, mencerita masjid gitu ya, jelek-jelekan masjid, ingin viral gitu. Kemudian bikin video gitu ya, seolah-olah di musik, di play gitu ya, ketika di masjid gitu ya, gitu. Nah itu nggak tahu itu niat dia apa gitu ya. Bisa jadi ada yang terselubung. Mangga itu yang ahli ya. Saya nggak bisa memutuskan perkara gitu ya. Saya bukan ahli hukum gitu ya. Yang jelas di sini kita bisa mengambil hikmah agar kita senantiasa mengisi masjid-masjid kita dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga masjid bukanlah hal yang dibenci oleh orang lain ya. Dan juga yang ngisi masjid menjadi orang yang dicintai ya. Oh, ini si fulana sering ke masjid nih, oh akhlaknya bagus ya, akhlaknya bagus, pakaiannya bagus gitu ya, nggak mesti baru ya. Terus oh ini penampilannya bagus gitu ya, dan sebagainya. Budi pekertinya baik gitu ya, peduli terhadap Islam dan kaum muslimin, berjiwa sosial kayak gitu ya. Tampilkan suasana diri kita terhadap orang lain, yaitu suasana pribadi yang mulia gitu. Supaya apa? Itulah dakwah Nabi ya. Nabi itu sih nggak sampai selalu di mimbar ya, di mimbar, di pengajian gitu ya, enggak. Tapi beliau juga dengan hal gitu ya, selain bil lisan juga dengan hal, perbuatannya apa gitu kan dijelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung, akhlak yang berbudi pekerti luhur. Iya. Dengan itu pula Abu Sufyan masuk Islam gitu ya. Iya. Iya.
Dan juga dengan itu pula kaum Ad-Dausi ya, yaitu klannya Abu Hurairah ya, itu masuk Islam gitu ya, keturunan Ad-Dausi ya, klan ya gitu, maksudnya keturunan Ad-Dausi betul. Itu masuk Islam juga. Banyak lagi ya yang masuk Islam karena apa? Dakwahnya Nabi. Gak mesti lewat mimbar atau lewat pengajian, tapi dengan akhlak gitu. Itu yang pokok dakwah itu. Sekarang naik mimbar, pengajian sudah sering, tapi kalau gak berfungsi buat apa juga ya. Harusnya dua-duanya ada gitu ya. Naik mimbar bisa gitu ya, kemudian lewat hal bisa, lewat tulisan bisa, salah satunya juga lewat teknologi bisa gitu ya, seperti ya di sini juga ya, alhamdulillah gitu. Maka memang ucapkan puji syukur ya dengan mabruknya fasilitas-fasilitas zaman sekarang, yang si penghuni masjid atau umat Islam itu sendiri bisa jadi contoh gitu ya, karena itu cermin diri gitu ya, ngaca gitu ya, gitu. Bukan harus cari kaca gitu ya tapi terawang diri gitu ya, yaitu kita lihat diri kita, apakah diri kita sudah mulia atau belum. Tapi bukan berbangga diri ketika kita sudah terasa baik gitu ya, bukan merasa baik tapi baik merasa gitu ya, baik merasakan apa yang penting untuk kaum muslimin gitu. Nah toh tentunya agama Islam itu kan agama yang penuh hikmah, penuh keamanan, dan juga Islam itu dibimbing ya langsung oleh Allah kepada Rasulnya, dan menyuruh agar berhati-hati, tidak gegabah, dan pertimbangkan maslahat dan mafsadah ya. Dalam sebuah bahaya kita juga terkadang harus waspada, karena kita punya kaidah la doror wala diror tuh. Janganlah membahayakan diri kita, jangan membahayakan diri orang lain gitu ya. Maka tentunya kita benar-benar mencela apa yang diperbuat orang itu yang mencela masjid. Tapi tentunya kita tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya memakmurkan masjid yang menjadi sentralnya peradaban. Nah gitu ya. Kalau dibilang ini respon, ya ini responnya gitu ya. Gitu. Responnya lewat kajian gitu ya. Supaya apa? Jadi modal ilmu buat kita. Tidak hanya orasi ya, mangga itu mah yang bisa gitu ya. Saya kadang mun orasi mah kadang serak-serak gitu ya, serak-serak basah gitu. Tapi mending dengan majelis ilmu itu akan menambahkan keimanan kepada diri kita. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Menambah keimanan di samping keimanan yang sudah ada. Tuh. Karena itu banyak hikmahnya ketika menyikapi sesuatu dengan ilmu. Tidak gampang marah, tidak gampang mencela yang tidak pada tempatnya, tidak gampang mengejek, tidak gampang memberikan gelar yang jelek pada saudaranya, walaupun dia terbukti salah. Gitu. Saudara kita misalnya salah kecil, berdusta, atau salah kecil, dia kadang dengan hawa nafsunya, ya jangan mudah untuk kita beri gelar yang buruk, gitu kan, karena dijelaskan la yashor kaum ya. Janganlah engkau memberikan gelar yang buruk pada saudaramu, pada kaum ya, suatu kaum.
Yang bisa jadi kaum itu lebih baik ya daripada kita. Bisa jadi juga seorang wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Tuh. Karena itulah bagaimana tindak kita sebagai seorang muslim, yaitu man salimal muslim, yang selamat min lisanihi wa yadihi, gitu ya. Selamat lisannya dan selamat tangannya gitu. Nah, itu yang bisa disampaikan. Insyaallah besok kita lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Walakum minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.